down, I know you got me, baby. Semua, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Ilmu Politik, dosen pengampu Bapak Asep Iqbal MPD. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ratu Amelia, Dipa Lydia Putri, dan Sera. Di sini kami akan menjelaskan apa-apa aja sih bentuk negara itu. Berikut penjelasannya. Apa itu negara? Negara secara umum dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat yang melaksanakan tata tertib atas sekelompok orang di suatu wilayah tertentu. Ini adalah suatu bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang secara bersama-sama mendiam suatu wilayah dan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengatur tata tertib demi keselamatan dan tujuan bersama. Bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara yang umum dikenal terdiri dari beberapa jenis yang dapat dilihat dari sistem pemerintahan maupun struktur kekuasaan negara tersebut. Beberapa bentuk negara yang sering dibahas meliputi: pertama, berdasarkan sistem. Pemerintahan sistem presidensial, negara dipimpin oleh seorang presiden yang berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contohnya, Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif penuh. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem parlementer. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara bisa seorang raja atau presiden yang memiliki peran simbolis. Yang kedua, sistem semi-presidensial, gabungan antara sistem presidensial dan parlementer, di mana terdapat presiden dan perdana menteri dengan pembagian tugas yang jelas. Contoh negara yang menerapkan adalah negara Prancis. Yang ketiga, sistem komunis. Pemerintahan dikendalikan oleh partai komunis dan biasanya otoriter, tanpa adanya pemilihan umum multipartai. Yang ketiga, aristokrasi. Kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil elit, misalnya bangsawan atau cendekiawan tertentu. Nomor 2, berdasarkan struktur negara. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesatuan. Negara dengan satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan penuh, meskipun dapat memberikan otonomi terbatas kepada daerah. Indonesia adalah contoh negaranya. Yang kedua, negara serikat atau federal. Terdiri dari beberapa negara bagian atau provinsi yang memiliki otonomi luas dan pemerintahannya berbagi kekuasaan dengan pemerintahan pusat. Contohnya adalah Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bentuk negara berdasarkan kekuasaan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, monarki. Dipimpin oleh raja, ratu, dan kaisar dengan kekuasaan yang bisa absolut atau dibatasi oleh konstitusi. Monarki konstitusional, contohnya Inggris dan Belanda. Yang kedua, tirani. Pemerintahan otoriter yang kekuasaannya sangat sentralistik dan sewenang-wenang. Contoh historis, pemerintahan Adolf Hitler di Jerman. Yang ketiga, negara dominion. Negara yang masih memiliki hubungan sejarah dengan negara induk, biasanya kerajaan Inggris dengan kepala negara seremonial seperti Ratu Inggris, contohnya Kanada dan Australia dalam konteks tertentu. Yang keempat, oligarki. Kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang biasanya berasal dari kalangan kaya, militer, atau keluarga berkuasa. Yang kelima, republik. Kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan keturunan, contohnya Indonesia. Yang keenam, dan yang terakhir, demokrasi. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat yang bisa dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan. Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Data aktual, Uni Soviet dan Cekoslowakia. Pemecahan disintegrasi. Konsep menunjukkan contoh negara yang terpecah menjadi beberapa negara baru yang independen. Analisis. Uni Soviet
Pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami perpecahan dan menjadi negara-negara baru seperti Rusia, Ukraina, dan lainnya, yang masing-masing menjadi negara berdaulat. Cekoslowakia, negara ini juga terbagi secara damai menjadi dua negara yang terpisah, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Pada tahun 1993, pelajaran studi kasus ini menyoroti faktor-faktor seperti ketidakpuasan etnis, perbedaan ideologi, dan tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan disintegrasi suatu negara yang merupakan salah satu bentuk perubahan bentuk negara. Berikutnya adalah analisis. Analisis perbandingan. Yang pertama, keuntungan dan kekurangan negara kesatuan Indonesia. Keuntungannya adalah lebih stabil dan efisien dalam mengambil keputusan karena tidak ada konflik yurisdiksi antara pusat dan daerah. Memudahkan pembangunan yang merata karena pemerintah pusat dapat mengarahkan kebijakan ke seluruh wilayah. Kekurangannya, potensi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan yang bisa mengabaikan kebutuhan dan keunikan lokal. Birokrasi bisa menjadi kaku dan lambat. Berikutnya, negara serikat Amerika Serikat. Keuntungan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi setiap negara bagian untuk menguasai diri dengan kebutuhan lokal, mendorong partisipasi politik di tingkat lokal, dan menghindari penumpukan kekuasaan di satu titik. Kurangannya, berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar negara bagian, misalnya dalam hal kualitas pendidikan atau layanan kesehatan. Konflik hukum dan kebijakan antara pemerintah federal dan negara bagian sering terjadi. Yang kedua, relevansi bentuk negara. Bentuk negara yang dipilih oleh suatu bangsa seringkali dipengaruhi oleh sejarah, geografi, dan keberagaman budayanya. Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan beragam etnis memilih negara kesatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Bhinneka Tunggal Ika. Setelah pengalaman masa penjajahan yang memecah belah sementara itu, Amerika Serikat terbentuk dari koloni-koloni yang memiliki identitas dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga model serikat dipilih untuk memberikan otonomi sambil tetap bersatu sebagai satu negara. Studi kasus antara Indonesia versus Amerika Serikat. Studi kasus ini akan membandingkan dua negara dengan bentuk pemerintahan yang berbeda. Indonesia sebagai contoh negara kesatuan dan Amerika Serikat sebagai contoh negara serikat. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ini berarti kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Meskipun ada pembagian kekuasaan ke daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota, semua kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikutnya, Amerika Serikat sebagai negara serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara serikat federal. Dalam bentuk ini, kedaulatan negara dibagi antara pemerintah federal, pusat, dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri dan dapat membuat hukumnya sendiri. Meskipun tetap harus tunduk pada konstitusi federal, pusat, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal di Washington DC,
Kesimpulannya, pemilihan bentuk negara sangat bergantung pada sejarah, geografi, dan keberagaman suatu bangsa. Negara kesatuan biasanya dipilih untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama bagi negara-negara yang memiliki banyak perbedaan etnis dan budaya. Sementara itu, negara serikat federal seringkali dipilih untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada daerah-daerah agar mereka tetap bersatu dalam suatu negara. Sekian video penjelasan tentang bentuk-bentuk negara. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.